Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Pujotomo dengan NIM 220401011005 dari kelas IF N21 dalam mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan UTS ya dengan judul komunikasi data wireless dalam jaringan komputer. Ini ada beberapa pembahasan seperti prinsip, permasalahan, dan teknologi pendukung. Lalu yang kedua adalah prinsip komunikasi wireless menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mentransmisikan data tanpa kabel. Nah, data dari perangkat pengguna dikirim melalui transmitter ke receiver dengan mengandalkan udara sebagai medium. Nah, kelebihannya meliputi fleksibilitas, instalasi mudah, biaya lebih rendah, dan mobilitas tinggi. Nah, perhatikan gambar yang ada ya, ini yang di sebelah kanan. Prinsip komunikasi data dalam jaringan komputer berbasis wireless. Jadi dia tanpa ada kabel tetap bisa bertukar informasi, tetap bisa bertukar data. Nah, biasanya ini menggunakan WiFi, Bluetooth atau jaringan seluler. Jadi tanpa kabel pun masih tetap bisa bertukar data dan informasi. Selanjutnya itu ada permasalahan transmisi wireless ya. Meskipun fleksibel, transmisi data wireless memiliki tantangan seperti interferensi dari perangkat lain, redaman sinyal akibat penghalang, fisik atau jarak, dan multipath propagation yang menyebabkan sinyal itu terpantul. Wireless juga rentan terhadap penyadapan sehingga keamanan menjadi perhatian penting. Nah, yang pertama, interferensi sinyal dari perangkat lain. Nah, ini biasanya kalau semakin banyak perangkat gitu, maka sinyalnya itu semakin sedikit kita dapatnya, atau makin banyak yang lain gitu ya. Pokoknya makin banyak lebih jelek gitu biasanya. Kalau demonstrasi dari jarak, nah semakin jauh juga di jarak ya, semakin jauh kita dari akses poinnya, sinyal itu semakin jelek biasanya. Nah, kalaupun dekat gitu, tapi kita kehalang sama tembok yang tebel gitu, tembok beton, biasanya juga akan mempengaruhi kualitas sinyalnya. Nah, keamanan data lebih rentan. Nah, ini biasanya ini secara kasat mata gitu ya. Kalau kita tuh kalau wireless itu kita tidak bisa melihat siapa saja yang menggunakan itu tanpa bantuan aplikasi atau alat ya. Ini mah secara kasat mata kita tidak tahu gitu yang satu jaringan tuh siapa aja gitu kan. Jadi lebih rentan. Sedangkan kalau kita masih pakai kabel, kita bisa tahu tuh secara kasat mata, oh orang ini satu jaringan sama kita, orang ini menggunakan jaringan kita gitu. Orang ini satu server sama kita gitu. Jadi tahu gitu siapa saja. Bandwidth terbatas tergantung traffic ya, itu yang tadi saya bilang, semakin banyak maka semakin sedikit sinyal yang kita dapat. Lalu yang itu ada metode pengiriman sinyal wireless. Nah, beberapa metode pengiriman sinyal digunakan untuk efisiensi dan keandalan. Modulasi seperti ASK, FSK, PSK, dan QAM memungkinkan data digital ya dikirim melalui sinyal analog. Nah, teknik split spectrum seperti FHSS dan DSSS digunakan untuk menyebarkan sinyal agar lebih tahan gangguan
Nah, multiple akses seperti FDMA, TDMA, CDMA, dan OFDMA memungkinkan banyak perangkat berbagi kanal secara efisien. Lalu yang kelima itu metode yang kelima itu apa itu signal to noise rotation atau SNR? Nah, SNR adalah rasio antara kekuatan sinyal terhadap noise. Nilai SNR tinggi berarti sinyal bersih, kualitas transmisi baik. SNR yang rendah menyebabkan data error atau putus koneksi. Biasanya dinyatakan dalam suatu desibel, suatu satuan desibel. Nah, parameter ini sangat penting untuk mengukur kualitas jaringan wireless. Nah, itu yang tadi disampaikan sebelumnya bahwa SNR-nya itu tinggi, biasanya kualitasnya baik. SNR-nya rendah berarti kualitasnya turun. Nah, SNR ini tinggi, kita bayangin aja kayak apa ya? Sinyal di HP kali ya. Kalau di HP sinyalnya penuh tuh, berarti tuh SNR-nya tinggi. Berarti kan kualitas sinyalnya bagus. Kalau sinyalnya kecil gitu, SNR-nya berarti rendah. Nah, kemungkinan mendapatkan error data ya saat bertukar data atau mendownload itu pasti ada error. Atau bahkan bisa jadi langsung putus koneksi. Lalu yang keenam itu ada skema uplink dan downlink wireless. Nah, dalam komunikasi wireless, uplink adalah pengiriman data dari user ke access point atau server. Sedangkan downlink itu sebaliknya adalah aliran data dari server ke user. Nah, metode akses meliputi polling, CSMA atau CA yang digunakan pada Wi-Fi serta TDMA dan OFDMA pada jaringan 4G atau 5G. Nah, spektrum frekuensi juga bisa diatur secara dinamis untuk efisiensi lalu lintas data. Nah, ini gampangnya itu uplink itu kayak upload. Berarti kita sebagai user itu mengupload data digital kita ke server. Sedangkan kebalikannya downlink itu lebih gampangnya kayak download. Simpelnya ya, download. Itu berarti data dari server, data digital dari server itu kita ambil. Kita ini sebagai user itu mengambil data dari server, uplink dan downlink. Lalu yang ketujuh itu ada keunggulan jaringan wireless. Wireless network memberikan banyak keunggulan dibandingkan jaringan kabel. Pengguna dapat mengakses internet atau jaringan lokal dari mana saja tanpa keterbatasan kabel. Jadi nggak perlu lagi tuh kita pindah tempat, narik kabel lagi, pindah tempat. Kalau wireless kita mau dimanapun, asal masih satu ruangan ya biasanya ya itu masih oke lah, masih terjangkau gitu. Di mana saja masih bisa diakses. Nah, lalu proses instalasi juga lebih cepat, murah karena tidak perlu menarik kabel fisik. Itu biasanya kabel itu kan berhitungannya per meter ya. Kalau kita pindah misalkan lebih hari ini 1 meter gitu. Ntar minggu depan kita dipindahin di belakang, narik lagi jadi 4 meter, nah berarti nambah 3 meter gitu. Lebih murah berarti kan. Singkat sangat ideal untuk lingkungan yang dinamis, mendukung perkembangan Internet of Things. Jadi perangkat-perangkat IoT sekarang tuh kayak yang lampu pintar, kipas pintar, terus apa lagi ya, pokoknya pintar-pintar deh. Itu bisa satu jaringan dengan kita, hanya kita kontrol menggunakan HP atau telepon genggam itu telepon seluler. Lalu terakhir itu contoh penerapan wireless network atau jaringan ya. Jaringan wireless tanpa kabel digunakan luas di berbagai bidang, bisa di rumah, di kantor. WiFi memungkinkan koneksi internet difabel. Jaringan seluler seperti 4G dan 5G menyediakan akses internet bagi perangkat bergerak. Di area publik tersedia hotspot WiFi gratis. Teknologi ini juga digunakan dalam sistem IoT dan jaringan satelit untuk lokasi terpencil. Nah, komunikasi satelit di area terpencil itu kayak sekarang itu yang lagi hype itu Starlink ya, dimana dia tidak lagi menggunakan tower tapi langsung menggunakan
satelitnya itu langsung dia satelitnya keliling dunia tuh dia. Jadi memungkinkan di area terpencil, bahkan di pulau terpencil pun kita bisa tetap mengakses internet dengan stabil gitu. Bahkan lebih bagus biasanya sih kalau dari satelit. Itu saja presentasi hari ini dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.